Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TP03A ingin mempresentasikan tugas besar Alpro kami yang berjudul Aplikasi Manajemen Pembelian dan Persewaan Buku di Toko Buku Cerdas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vinanda Isa Pribowo dengan NIM 101142424. Saya Dila Aulisara dengan NIM 1011424000023. Saya Pelangi Anastasia Bono dengan NIM 10114244025. Oke, jadi di sini yang pertama ada import datetime. Jadi import datetime ini berfungsi untuk mengimport data waktu seperti tanggal, hari, dan atau jam. Oke, saya di sini ada data dummy awal. Ini digunakan untuk komentar. Jadi ini tuh tidak akan berpengaruh kepada kode program yang akan dijalankan karena fungsinya hanya sebagai komentar. Selanjutnya di sini ada produk dengan array yang berisi kode, judul, harga, stok, dan deskripsi. Jadi untuk ini tuh berfungsi sebagai database sederhana dari program ini. Oke, selanjutnya di sini ada transaksi dengan array kosong. Jadi list ini tuh digunakan untuk menyimpan catatan transaksi yang terjadi di dalam toko. Apabila transaksi belum terjadi, maka list ini akan kosong. Selanjutnya ada dev tampilkan menu utama. Jadi untuk tampilkan menu utama ini adalah menu utama yang akan muncul di awal kode program saat akan dijalankan. Contohnya seperti ini. Yang apabila kita jalankan, maka awal-awalnya itu akan muncul seperti ini. Menu utama yang berisi satu manajemen produk, yang kedua manajemen pemesanan, yang ketiga laporan transaksi, dan yang keempat keluar. Oke, yang selanjutnya ada tampilkan produk. Jadi tampilkan produk ini merupakan subjudul dari manajemen produk. Apabila kita memasukkan angka 1 pada outputnya, maka di sini akan muncul tampilkan produk. Oke, untuk for P-in produk ini berfungsi mengulang setiap produk yang ada di list produk agar kita tuh bisa menampilkan informasinya satu persatu. Seperti yang ada di output ini. Apabila kita masukkan angka 1, maka akan muncul ini. Kita pilih yang tampilkan daftar produk. Ketika kita sudah memasukkan tampilkan daftar produk, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Dan kemudian untuk fungsi yang ini, fungsinya tuh supaya output yang ditampilkan itu seperti ini. Jadi fungsi dari itu untuk menampilkan detail tiap produk seperti kode, judul, harga, dan stok dalam format yang lebih rapi. Apabila kode program ini tuh tidak ditulis, maka nanti hasilnya akan berantakan. Selanjutnya ada dev tambah produk. Jadi seperti biasa di sini ada print tambah produk itu seperti sebagai subjudul apabila kita memasukkan angka yang kedua pada manajemen produk ini. Di sini ketika kita memilih menu angka 2, di sini akan muncul tambah produk. Kemudian di sini pengguna juga akan diminta untuk memasukkan atau menginput kode buku. Dan apabila pengguna itu memasukkan kode buku yang kodenya itu sudah ada pada database sederhana ini, maka nanti akan muncul tulisan kode buku sudah ada, dan nanti tuh kode program akan kembali ke awal. Jadi nanti pengguna akan diminta untuk menginput kode lagi. Apabila kode yang diinput itu sudah benar atau tidak ada dalam daftar, nanti pengguna akan diminta untuk menginput judul buku. Setelah itu pengguna juga akan diminta untuk menginput harga dan stok dalam berupa integer atau angka. Dan apabila pengguna tidak memasukkan harga dan stok dalam bentuk integer, maka di sini nanti akan muncul tulisan harga dan stok harus berupa angka, dan nanti kode program akan kembali ke awal. Jadi nanti pengguna akan diminta untuk mengisi harga dan stok lagi. Dan kemudian apabila sudah benar,
nanti pengguna langsung diminta untuk mengisi deskripsi. Di sini ada produk append. Jadi fungsi ini itu berfungsi untuk menambahkan produk baru yang sudah lengkap informasinya ke dalam list produk. Jadi saya contohkan seperti ini. Jadi di sini kan saya sudah mengetik angka 2 dalam pilihan menu yaitu tambah produk. Apabila saya sudah memasukkan kode produk ini, yaitu B001 seperti yang ada pada pilihan menu yang pertama, apabila di enter, maka akan muncul tulisan kode buku sudah ada, dan kemudian nanti pengguna akan diminta untuk kembali ke manajemen produk yang awal tadi. Nah, dan apabila saya memasukkan kode program yang belum ada pada pilihan menu ini, contohnya seperti B004, maka di sini saya akan diminta untuk menambahkan judul buku. Misalnya di sini saya akan menambahkan judul buku yang berjudul eh, teks dan setelah itu di sini saya juga akan diminta untuk menginput harga. Jadi kan di sini saya juga sudah membuat program bahwa untuk kode dan stok itu harus berupa integer. Coba di sini saya masukkan harga itu dalam bentuk angka A, B. Dan kemudian di sini akan muncul harga dan stok harus berupa angka. Dan kemudian program ini kembali ke awal. Dan jadi di sini saya sudah mengetik harga dan stok berupa integer. Kemudian jika saya enter, maka di sini pengguna akan diminta untuk menulis deskripsi. Di sini saya tulis misalnya Jepang. Nah, kemudian di sini akan muncul output yaitu berupa produk berhasil ditambahkan. Dan apabila kita mencoba untuk menampilkan daftar produk lagi di angka 1, kemudian di sini yang nanti akan jadi nanti buku yang sudah saya tambahkan itu akan muncul ke dalam daftar buku. Itu merupakan hasil dari produk append tadi. Oke, selanjutnya di sini ada dev edit product. Oke, seperti biasa yang print edit product ini untuk memasukkan judul. Kemudian setelah itu pengguna akan diminta untuk menginput kode produk yang tersedia pada database atau daftar menu tadi. Untuk for PN produk ini fungsinya untuk mencari produk yang sesuai berdasarkan kode yang dimasukkan oleh pengguna. Apabila nanti kode program yang dimasukkan tidak sesuai, maka nanti akan muncul produk tidak ditemukan dan nanti tampilannya akan kembali ke awal. Maka dari itu pengguna diharuskan untuk menginput kode yang sudah tertera pada menu. Jadi untuk fungsi ini nanti pengguna diizinkan untuk menginput judul baru. Setelah menginput judul baru, nanti pengguna juga akan diminta untuk menginput harga baru dan stok baru dalam berupa integer. Apabila nanti pengguna tidak memasukkan dalam bentuk integer, maka nanti akan muncul tulisan seperti input angka tidak valid dan nanti akan kembali kepada menu seperti awal. Nah, dan setelah pengguna menginput harga dan stok dengan benar, maka nanti pengguna akan diminta untuk mengisi deskripsi. Dan setelah itu pengguna dan setelah memasukkan deskripsi, nanti akan muncul tulisan produk berhasil diperbarui. Dan apabila tadi kode program itu tidak ditemukan, maka nanti akan muncul tulisan produk tidak ditemukan dan nanti akan kembali ke awal. Contohnya seperti ini. Di sini ada daftar buku yang sudah tertera di sini. Dan apabila saya memasukkan kode buku B001 seperti judul buku Python dasar, maka di sini nanti saya akan diminta untuk memasukkan judul baru. Setelah itu
saya juga disuruh untuk memasukkan harga baru serta stok baru. Setelah semuanya benar, kemudian di sini nanti pengguna akan diminta untuk mengisikan deskripsi. Dan apabila deskripsi sudah terisi, maka nanti akan muncul tulisan produk berhasil diperbaharui. Dan apabila kita ketik ke tampilan daftar produk, di sini nanti akan muncul judul buku yang sudah diubah. Bagaimana sih kalau misalnya pengguna itu memasukkan kode program yang salah? Jadi di sini saya contohkan bila saya memasukkan kode buku B004 yang mana B004 ini tidak ada dalam daftar buku. Ketika di enter, nanti akan muncul tulisan produk tidak ditemukan dan nanti tampilan akan kembali ke awal lagi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan tentang kode program fungsi hapus produk. Jadi untuk kode program dev hapus underscore produk dalam kurung buka kurung tutup dan print and strip hapus produk strip. Fungsi ini dev hapus underscore produk mendefinisikan sebuah fungsi bernama hapus produk. Untuk yang baris kedua, mencetak judul atau header untuk bagian hapus produk ke konsol dengan baris baru sebelum sesudahnya untuk keterbacaan. Kode sama dengan input, masukkan kode buku yang ingin dihapus. Maksudnya adalah meminta pengguna untuk memasukkan kode buku dari produk yang ingin dihapus dan menyimpannya dalam variabel kode. Baris selanjutnya, for i p in enumerate produk bermaksud memulai sebuah loop yang akan mengiterasi melalui setiap elemen dalam list produk. Enumerate digunakan untuk mendapatkan indeks i dan nilai p yang mempresentasikan setiap produk dari setiap elemen. If p kode sama dengan kode, memeriksa apakah nilai kunci kode dari setiap produk saat ini p sama dengan kode yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya ada konfirmasi. Konfirmasi sama dengan input. F apakah yakin ingin menghapus? Itu jika kode cocok, program akan meminta konfirmasi dari pengguna apakah mereka yakin ingin menghapus produk tersebut, menampilkan judul produk menggunakan f-string. If konfirmasi lower dalam kurung sama dengan y. Mengubah input konfirmasi menjadi huruf kecil dan memeriksa apakah itu sama dengan y yang berarti iya. Y itu artinya iya. Produk pop atau i. Produk pop jika konfirmasinya adalah iya, produk akan dihapus dan list produk menggunakan metode pop dengan indeks i yang diperoleh dari enumerate tadi. Print produk berhasil dihapus. Print produk berhasil dihapus mencetak pesan bahwa produk berhasil dihapus. Jika produk berhasil dihapus, maka nanti pada output akan keluar tulisan produk berhasil dihapus. Nah, jika hapus produk dibatalkan, nanti di output akan muncul penghapusan dibatalkan. Else itu jika konfirmasi bukan y. Kalau yang print ini penghapusan dibatalkan, mencetak bahwa pesan penghapusan dibatalkan. Return itu menghentikan eksekusi fungsi hapus produk setelah produk ditemukan dan dihapus. Ini mencegah loop terus mencari setelah produk ditemukan. Nah, nanti kalau produk tidak ditemukan, di outputnya akan keluar tulisan produk tidak ditemukan. Selanjutnya ada fungsi tambah pesanan. Yang pertama ada dev tambah pesanan kurung ini. Dev tambah pesanan mendefinisikan sebuah fungsi bernama tambah underscore pesanan. Yang ini menganalisis sebuah list kosong bernama pesanan. List ini akan menyimpan detail produk yang ditambahkan ke pesanan. Tampilkan produk. Asumsi ada fungsi tampilan produk yang menampilkan daftar produk yang tersedia.
itu maksudnya memanggil fungsi tampilan produk yang tidak didefinisikan dalam cuplikan kode ini, tetapi diasumsikan ada untuk menampilkan daftar produk yang tersedia kepada pengguna. While true memulai sebuah loop tak terbatas yang akan terus berjalan sampai kondisi break terpenuhi. Di sini akan input kode buku yang akan ditambahkan, dan jika kita ngeklik down akan untuk selesai. If kode lower sama dengan down, break. Itu artinya mengubah input kode menjadi huruf kecil dan memeriksa apakah itu sama dengan down. Break artinya jika kode adalah down, loop akan dihentikan. Nah, ini untuk kode ini untuk memasukkan kode pada produk yang akan dipesan oleh pengguna. Ada item. Ini adalah cara yang efisien untuk mencari item dalam list produk berdasarkan kode. Selanjutnya ada if item, memeriksa apakah item memiliki nilai, yaitu produk dengan kode yang cocok ditemukan. Try memulai blok try expect untuk menangani potensi kesalahan konversi tipe data. Quantity in input jumlah untuk item judul. Meminta pengguna untuk memasukkan jumlah kuantitas buku yang ingin dibeli, menampilkan judul buku menggunakan f-string input kemudian dikonversi menjadi integer. Selanjutnya ada if quantity item stock, memeriksa apakah kuantitas yang diminta quantity kurang dari atau sama dengan stok yang tersedia untuk produk tersebut. Selanjutnya ada item stock strip sama dengan quantity, itu artinya jika stok mencukupi, stok produk akan dikurangi dengan jumlah yang dibeli. Nah, pesanan append itu menambahkan detail produk yang dipesan ke list pesanan sebagai dictionary baru. Dictionary ini tuh berisi kode, judul, dan harga dan kuantitas yang akan dibeli. Nah, jika stok tidak mencukupi, nanti kita akan mencetak pada output akan tercetak tulisan stok tidak mencukupi. Expect value error itu menangkap value error jika input kuantitas tidak dapat dikonversi menjadi integer. Print masukkan jumlah dalam angka. Mencetak pesan kesalahan yang relevan. Nah, jika produk tidak ditemukan, dia akan pada output akan muncul produk tidak ditemukan. Mencetak bahwa produk tidak ditemukan. If pesanan, transaksi append pesanan, asumsi ada list global bernama transaksi, tampilkan struk pesanan. Itu maksudnya adalah setelah loop selesai, memeriksa apakah list pesanan tidak kosong, yaitu ada produk yang ditambahkan ke pesanan. Jika ada pesanan, list pesanan ditambahkan ke list global. Asumsi ini adalah
bayar, dan kode ini bayar sama dengan ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pembayaran dan mengkonversinya menjadi integer. Print F kembalian bayar kurangi total itu maksudnya menghitung kembalian bayar dikurangi total dan mencetaknya di ratakan kanan dengan lebar 32 karakter setelah string kembalian. Expect value error. Print pembayaran tidak valid. Expect value error menangkap value error jika input pembayaran tidak dikonversi menjadi integer. Nanti jika tidak valid akan keluar pada output tulisan pembayaran tidak valid. Print terima kasih atas kunjungan Anda. Mencetak pesan penutup terima kasih. Perhatikan bahwa ada di awal yang akan mencetak secara literal seharusnya saja jika ingin baris baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk output kode tadi yang sudah saya jelaskan. Kita akan run. Jadi di sini kita memilih menu yang pertama, yang ke-1. Nah, setelah itu kita pilih untuk hapus produk. Jadi pilih nomor 4. Nah, kita akan masukkan kode buku yang akan dihapus, misalnya dari list yang ada itu B001. Nah, nanti akan muncul apakah yakin ingin menghapus Python dasar, Y untuk ya, N untuk tidak, maka kita pilih Y. Nah, setelah itu ada tulisan produk berhasil dihapus. Kita lihat untuk berhasilnya atau tidak, kita bisa lihat pencet nomor 1. Nah, sudah tidak ada B001, tidak terlihat pada outputnya. Selanjutnya ada penambahan pesanan, jadi seperti ini. Kita klik run, kita pilih nomor 2, menu yang kedua. Selanjutnya kita tanya ke pengguna ingin membeli yang apa. Misal kita masukkan B002 pada masukkan kode ini. Untuk jumlah kuantitinya misal kita pakai 5. Nah, jika sudah, kita klik down, ketik down, dan nanti akan muncul struk pembelian yang berisi ada kode, judul buku, kuantiti, harga, dan subtotal. Nah, pembelian ini ada buku algoritma pemrograman yang sebanyak 5 dengan harga satuan 60.000, jadi subtotalnya 300.000. Jadi orangnya membayar dengan 300.000 juga. Dan nanti akan keluar jumlah kembaliannya 0 dan terima kasih atas kunjungan Anda. Selanjutnya, saya membuat fungsi laporan underscore transaksi yang akan digunakan untuk menampilkan ringkasan penjualan hari ini. Di sini juga ditampilkan header untuk memisahkan tampilan menu laporan agar lebih mudah dibaca oleh pengguna. Total underscore penjualan sama dengan 0 digunakan untuk menghitung jumlah uang hasil penjualan. Lalu, produk underscore terjual dalam kurung kurawal digunakan untuk mencatat jumlah kuantitas produk yang akan terjual berdasarkan judul buku. For pesanan in transaksi dilakukan untuk perulangan pada setiap transaksi yang terjadi di hari itu. Di sini juga dikalikan jumlah barang atau kuantiti dengan harga satuannya lalu ditambahkan ke total penjualan. Dalam if item judul in product underscore terjual, di sini dimaksudkan untuk menambahkan jumlah yang terjual ke dalam dictionary produk terjual. Untuk di bagian else-nya, jika belum ada produk yang dijual, maka ditambahkan ke dictionary dengan nilai jumlah kuantitas yang baru pertama kali dibeli. Untuk paling underscore laris sama dengan max, fungsi max digunakan untuk mencari produk dengan jumlah penjualan terbanyak. Print F total penjualan toko buku digunakan untuk menampilkan penjualan hari itu di dalam format yang jelas. Untuk print F produk yang paling banyak terjual hari ini merupakan
jumlah produk yang paling laris berdasarkan jumlah terbanyak yang terjual. Else-nya adalah print belum ada transaksi hari ini jika belum dilakukannya transaksi di hari itu. DevMind adalah menu navigasi aplikasi yang akan ditampilkan. Di sini juga digunakan perulangan menggunakan while true agar program tetap berjalan sampai pengguna memilih keluar. Lalu tampilkan menu utama untuk menampilkan pilihan menu utama ke pengguna. Untuk pilihan sama dengan input menu yang dipilih, dilakukan kepada pengguna untuk memasukkan pilihan menu yang ingin diakses. Di sini, if pilihan sama dengan 1, jika pengguna memilih angka 1, maka program akan masuk ke submenu manajemen produk. Lalu selanjutnya akan ditampilkan ke dalam menu manajemen produk. Di input pilih menu, pengguna akan dimintai input lagi untuk memilih submenu dalam manajemen produk. If sub sama dengan 1, maka akan dipanggil fungsi untuk menampilkan daftar produk. Elif sub sama dengan 2 untuk menambahkan produk baru ke sistem. Elif sub sama dengan 3, pengguna dapat mengedit informasi produk melalui fungsi edit produk. Elif sub sama dengan 4, maka produk akan dihapus dari sistem menggunakan hapus produk. Elif sub sama dengan 5, break, maka kita keluar dari submenu dan kembali ke menu utama. Else-nya, print pilihan tidak valid. Jika input tidak sesuai dengan opsi yang tersedia, maka akan ditampilkan peringatan bahwa pilihan tidak valid. Elif pilihan sama dengan 2, tambah underscore pesanan. Jika dari menu utama pengguna memilih angka 2, maka akan menjalankan proses tambah pesanan, yaitu mencatat transaksi penjualan. Elif pilihan sama dengan 3, laporan underscore transaksi. Jika pengguna memilih angka 3, maka akan dijalankan fungsi laporan transaksi untuk menampilkan laporan penjualan hari itu. Elif pilihan sama dengan 4, print terima kasih atas kerja kerasnya, sampai jumpa esok hari, lalu ditambahkan fungsi break. Jika pengguna memilih 4, maka akan ditampilkan ucapan terima kasih dan keluar dari program menggunakan break. L sama dengan print pilihan tidak valid, maka akan diberikan peringatan bahwa input salah. If underscore name underscore sama dengan main tanda kurung buka tanda kurung tutup untuk memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan saat program ini dieksekusi langsung, bukan saat diimpor sebagai modul. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.